Media berita swasta di seluruh dunia mencoba mengembangkan model pembayaran untuk berita. Namun, pemahaman kami tentang apa yang mendorong perilaku dan sifat untuk membayar berita online tetap terbatas. Kami menggunakan data survei dari 6 negara, yaitu Prancis, Jerman, Jepang, Spanyol, Inggris, dan Amerika Serikat untuk menyelidiki 3 hipotesis. 1. Mereka yang menggunakan media layanan publik untuk media online cenderung tidak membayar atau mengungkapkan kesediaan membayar karena memiliki harga referensi nol untuk media online. 2. Mereka yang membayar surat kabar cetak lebih cenderung membayar atau mengatakan kesediaan untuk membayar berita online karena memiliki harga referensi di atas nol untuk media offline. Dan 3. Bahwa kaum muda lebih cenderung membayar atau menyatakan kesediaan untuk membayar berita online karena mereka lebih cenderung memiliki harga referensi di atas nol untuk konten digital lainnya. Analisis kami mendukung hipotesis 2 dan 3, tapi tidak mendukung hipotesis 1. Oleh karena itu, membayar berita offline meningkatkan kemungkinan pembayaran berita online karena membantu membuat harga referensi di atas nol. Namun, mengonsumsi berita offline gratis dari media layanan masyarakat tidak dengan sendirinya menjadikan harga referensi nol untuk berita online. Media berita swasta di seluruh dunia mencoba mengembangkan model pembayaran untuk berita, karena pendapatan iklan saja terlihat tidak cukup untuk mempertahankan bentuk produksi berita jurnalistik profesional yang ada. Baik surat kabar populer dan elit seperti The News Times atau situs berita hanya online seperti Mediapart sedang bereksperimen dengan model berbayar, termasuk paywall keras atau terukur, model premium, keanggotaan, dan pembayaran mikro. Beberapa telah berjuang, seperti tabloid Inggris The Sun menghapus paywallnya pada Agustus 2015, kurang dari 2 tahun setelah perkenalannya. Dan yang lain tampaknya berkembang pesat, seperti The Financial Times yang memiliki 3 dari 3/4 juta pelanggan, lebih daripada titik manapun dalam sejarahnya. Namun, dengan beberapa variasi negara ke negara, hanya sebagian kecil orang yang membayar untuk berita, mendorong analisis untuk mempertanyakan apakah model berbayar akan pernah berfungsi di lingkungan media di mana banyak yang telah terbiasa dengan media online gratis, misalnya PickUp. Hal ini ditambah dengan penurunan sirkulasi cetak dan penurunan pendapatan iklan, telah menimbulkan masalah eksistensial bagi beberapa penyedia berita swasta. Mengingat pentingnya dianggap berasal dari budaya bebas, online untuk memajukan pemahaman kami tentang bisnis media online, kami fokus pada kemungkinan peran harga referensi masyarakat untuk berita dan menyelidiki 3 hipotesis. 1. Orang yang mengandalkan pada media layanan masyarakat untuk berita online cenderung tidak membayar atau menyatakan kesediaan untuk membayar berita online karena memiliki harga referensi nol untuk beberapa berita online yang mereka akses. 2. Bahwa orang yang sudah membayar surat kabar cetak lebih cenderung membayar atau menyatakan kesediaannya untuk membayar berita online karena mereka memiliki harga referensi di atas nol untuk beberapa berita offline yang mereka gunakan. Dan 3. Bahwa orang yang lebih muda lebih cenderung membayar atau menyatakan kesediaan untuk membayar berita online, sebagian karena mereka mungkin lebih terbiasa dengan harga referensi di atas nol untuk bentuk konten digital lain, seperti layanan pengunduhan atau streaming musik maupun streaming video. Berita swasta secara historis mendasarkan model bisnis mereka pada kombinasi pendapatan dan penjualan serta pendapatan iklan. Dalam bisnis surat kabar, yang menyumbang sebagian besar lapangan kerja jurnalistik dan investasi dalam produksi berita di sebagian besar negara berpenghasilan tinggi.
Hal ini dihasilkan oleh penggabungan konten editorial dan iklan yang dijual kepada pelanggan dan sebagai salinan tunggal. Dalam beberapa tahun terakhir, kebangkitan media digital telah menempatkan model bisnis ini di bawah tekanan yang cukup besar. Karena tren penurunan pembaca surat kabar cetak yang berusia puluhan tahun telah meningkat dan internet telah terbukti menjadi lingkungan yang menantang, baik untuk bagian penjualan dan periklanan di bisnis berita. Perkembangan tidak sama di mana-mana, karena perbedaan dalam kebiasaan atau referensi media yang diwariskan, struktur industri, dan kebijakan. Berarti bahwa kebangkitan media digital dimainkan secara berbeda di berbagai negara. Arah pergaulan yang luasnya sama dan mengarah ke masa depan di mana sumber pendapatan tradisional akan terus menurun dan media berita swasta harus mengembangkan model bisnis baru untuk produksi media digital. Pendekatan bisnis berita online yang paling umum adalah menawarkan secara gratis pada titik konsumsi, tetapi didukung oleh iklan. Pada pertengahan 1990-an, ketika surat kabar mulai daring, mereka menemukan jumlah pengguna yang sangat terbatas dan bersedia membayar untuk berita. Tetapi, melihat pertumbuhan dari tahun ke tahun yang cukup besar dalam jumlah pengguna yang mencari berita gratis secara daring, potensi pertumbuhan dikombinasikan dengan asumsi awal bahwa iklan online dalam beberapa hal lebih baik daripada iklan cetak, dan oleh karena itu mungkin diharapkan untuk mendapatkan harga lebih tinggi, dan menyebabkan hampir semua surat kabar menawarkan berita online gratis. Berharap pemirsa akan tumbuh ke titik di mana pendapatan iklan saja dapat menopang bisnis. Apa yang terjadi bagaimanapun adalah bahwa perkembangan dari berbagai macam lainnya, dalam beberapa kasus, jauh lebih populer dan dari sudut pandang pengiklan layanan online yang jauh lebih hemat biaya, seperti mesin pencari, situs web rahasia, dan media sosial. Berarti bahwa surat kabar menghasilkan iklan digital yang jauh lebih sedikit dari yang diharapkan, dan semakin menyadari bahwa untuk sebagian besar media berita, iklan digital sendiri tidak mungkin menghasilkan pendapatan untuk menopang investasi yang signifikan dalam produksi berita. Hal ini menyebabkan semakin banyak organisasi berita beralih ke model pembayaran. Dari tahun 2010 dan seterusnya, pertama di Prancis yaitu Le Figaro, dan Jerman yaitu Berlin Morgenpost, Hamburger Abendblatt, dan kemudian pada tahun 2011 di Amerika yaitu The New York Times. Pada tahun 2014, lebih dari 70% dari semua surat kabar harian di Amerika Serikat memiliki semacam model pembayaran, naik dari 47% pada tahun 2012. Sejauh ini, kinerjanya beragam. Sebagian besar surat kabar mengalami pertumbuhan bertahap dalam jumlah orang yang membayar untuk berita online, tetapi pertumbuhannya sering terlambat. Pada tahun 2015, persentase orang yang membayar berita online masih dalam satu digit di sebagian besar negara, dan jauh lebih banyak orang yang membayar untuk surat kabar cetak daripada untuk berita online. Salah satu alasan mengapa relatif sedikit orang yang membayar untuk berita online adalah gagasan bahwa internet didominasi oleh budaya bebas, di mana orang mengharapkan konten dan layanan tersedia gratis pada saat dikonsumsi. Kami mungkin bersedia membayar untuk perangkat keras, perangkat lunak, dan konektivitas, tetapi tidak untuk konten dan layanan yang ditawarkan secara online. Ekonom dan peneliti pasar mendeskripsikan harga referensi sebagai standar internal yang digunakan untuk membandingkan harga yang diamati. Intinya adalah bahwa orang tidak hanya memperkirakan
biaya, atau manfaat terhadap harga yang diamati dan manfaat yang diharapkan, tetapi juga mengingat harga produk atau layanan yang sebanding. Sebuah tradisi panjang penelitian mendukung 3 generalisasi yang luas. Pertama, konsumen sebenarnya menggunakan harga referensi ketika memilih antara produk dan layanan. Yang kedua, konsumen mengandalkan harga masa lalu sebagai bagian dari proses pembentukan harga referensi. Yang ketiga, konsumen telah ditemukan lebih sensitif terhadap kerugian atau harga yang diamati jauh lebih tinggi dari harga referensi daripada keuntungan.